Ibu yang sudah datang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karimun, Ibu Salawati SPDMM. Yang kami hormati Ibu Bapak Wakil SMP Negeri 1 Karimun, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf tenaga kependidikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Selamat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita awali acara ini dengan pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Aldi. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nur alhamdulillahillazi anzala wa ta'ala jalaluhu fi kitabin mastur wa nasr wa rahim wasfursuman lazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah biha husnul khatimah. Allahumma sallimna hadzal majlis. Allahumma sallimna ismi kalimun. Allahumma taqabbal hajatana taqabbal du'ana ya Allah. Subhanallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Pak Ambi. Semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Karimun, yaitu Ibu Salawati SPDMM. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru dan Tata Usaha SMP Negeri 1 Karimun, khusus PGP kita Ibu Romi Noviza MPD. Dalam hal ini yang akan mensosialisasikan atau mendiseminasikan tentang disiplin positif di keluarga besar SMP Negeri 1 Karimun. Salawat berkaitan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Bapak Ibu yang dihormati, serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita Ibu Romi Noviza MPD ini sudah masuk yang ketiga ya. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah kita. Jadi diharapkan apa yang disampaikan nanti dapat kita praktekkan, dapat kita implementasikan terutama di kelas maupun dalam hal pembelajaran, karena kita tahu di sekolah kita sudah merupakan tahun ketiga melaksanakan kurikulum merdeka, berarti pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran berpusat pada murid sudah kita laksanakan. Kemudian mengenai disiplin positif ini kita sambut baik ya kepada CGP kita yang ada 5 orang, salah satunya pada hari ini adalah yang akan mendiseminasikan itu Ibu Romi Noviza. Diharapkan nanti ada feedbacknya, ada diskusinya sehingga kita semua dapat memahami dan dapat mempraktekkan dengan benar. Dan kami berharap juga kepada Ibu Romi Noviza ini bersama rekan-rekan yang lain mampu menjadi pionir, mampu menjadi pemimpin pembelajaran di SMP Negeri 1 Karimun terhadap rekan-rekan yang ada di sini, sehingga sekolah kita benar-benar bisa menerapkan disiplin positif.
dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi disiplin positif oleh Ibu Romi Noviza MPD pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 resmi dibuka. Cukup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Salawati SPDMM. Selanjutnya marilah kita ikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Romi Noviza. Kepada Ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri di depan untuk menyampaikan tentang diseminasi budaya positif untuk SMP Negeri 1 Karimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Karimun. Salawat beriring salam berarwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala beserta wakil, Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tenaga kependidikan. Langsung saja kepada materi kita yaitu tentang diseminasi budaya positif CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Karimun. Oke, baik, sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita paparkan ini tentang budaya positif, kita bikin kesepakatan kelas dulu. Kira-kira apa kesepakatan kelasnya? Apa kesepakatan kelas kita? Satu, tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Dua, kalau izin dulu baru keluar. Minta izin dulu baru keluar. HP-nya di silent. Jadi saya Kerjasama. Mengangkat tangan bila ingin bertanya. Ada lagi? Menghargai pendapat orang lain. Oke, itu kesepakatan kelas pada hari ini, yaitu akan kita terapkan untuk hari-hari berikutnya, yaitu menghargai pendapat orang lain, men-silent handphone, mengangkat tangan akan apabila akan bertanya, menghargai pendapat teman, meminta izin apabila kita akan keluar. Baik, kita lanjut kepada pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu oleh Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita masuk ke materi, mau ice breaking dulu? Boleh, silakan berdiri Bapak Ibu. Ini ice breakingnya berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Cluenya adalah positif, bilangan ganjil, bilangan genap. Jadi silakan berunding yang berdua siapa yang bilangan ganjil dan siapa yang bilangan genap. Ya. Kita harus pegang ya yang ganjil, yang genap. Jadi harus tahu pasangannya masing-masing. Perintahnya adalah ketika saya menyebutkan bilangan 3, 5, 7 berarti yang ganjil, yang genap dia. Berarti yang ganjil itu menangkap yang genap. Kalau saya bilang 3 berarti nangkapnya ini, tangan kiri di belakang, tangan kiri di belakang, tangan kanan di depan. Jadi seperti bersalaman. Seperti bersalaman. Apabila saya sebutkan 3, 5, atau 7, atau 11, atau 27, maka yang ganjil menangkap yang genap. Oke? boleh bosan tangan kanan super belakang. Soalnya kita bisa Oke, boleh. Yang penting kesepakatan pemegang nama ganjil apa genap. Oke, siap.
adil ya? Baiklah. Kalau dia tertangkap berarti dia yang kalah. Oke? Testing dulu. Kita testing. Siap? Angkat. Angkat, jangan dipukul. Kasihan ya. Jangan dipukul. Oke? Kita testing. Testing. Belum. Kita testing. 5. Oke, itu baru testing ya. Baru testing. Kemungkinan besar nanti saya mungkin akan menyebutkan ribuan. 8. Oh, baru testing. Oke, sekarang serius ya, serius. Si yang disebutkan siap-siap dan yang tidak disebutkan juga siap-siap mengalah dan siap-siap menangkap. Oke, 1, 2, 3, 5, 6. Ada yang bertangkap? Oke. Ada menang ya? Oke. 130. Tidak, saya akan bilang, saya akan menyebutkan mungkin puluhan, mungkin ratusan, dan mungkin ribuan. Oke, berikutnya konsentrasi. 1003. Oke, satu kali lagi. 88. Tidak ada yang tertangkap. Oke, kembali. Silakan. Jadi positif. Kita kembali sedikit ke Ki Hajar Dewantara. Oke, ini materinya tentang pendapat Ki Hajar Dewantara. Di atas ini. Bukan. Oke, tokoh pendidikan kita terus di atas. Oke, ini pendapat tentang Ki Hajar Dewantara. Sistem pendidikan bahwasanya Ki Hajar Dewantara ini pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi sekarang ini kita pendidikan itu berpihak kepada murid. Apapun itu kita tentang apa pelajarannya, tentang apa permasalahannya, kita guru adalah harus berpihak kepada murid. Yang pertama itu ada sistem dalam pendidikan. Terus, oke, pendidikan yang berpihak kepada murid ditunjukkan kepada guru supaya bisa menuntut murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif. Jadi siswa itu atau anak-anak didik kita itu dilahirkan dengan berbagai macam keunikan yang luar biasa. Tinggal kitanya guru mengasah macam mana menjadikan siswa itu berprestasi, berkarakter dan sebagainya. Sistem Among adalah metode mengasuh anak berdasarkan pembelajaran yang berfokus pada kasih sayang. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang pendapat Ki Hajar Dewantara, itu semboyan Ki Hajar Dewantara. Ada yang ingat semboyan Ki Hajar Dewantara?
Ingat sosok tulodo. Ingat bangun karso. Kuduri Handayani. Yang di depan menjadi suri teladan, yang di samping menjadi teman, yang di belakang mendorong. Jadi kita sebagai guru harus memiliki 3 kriteria tersebut. Menjadi Ingkarso Sangkulodo, Ikmanio Mangun Karso, dan Kuduri Handayani. Yang berikutnya, anak itu bukanlah kertas kosong. Maksudnya seperti apa? Anak itu bukanlah seperti kertas kosong. Pada dasarnya mereka itu sudah memiliki, tinggal kitanya mengasah. Betul sekali. Jadi anak-anak itu dengan berbagai keunikan yang luar biasa. Kita guru, bagaimana cara kita supaya anak-anak itu muncul ke permukaan, itulah salah satu tugas kita. Oke, berikutnya bermain sebagai kodrat anak. Pendidik hendaknya memperhatikan kodrat anak adalah bermain. Dengan bermain, anak merasakan kegembiraan yang luar biasa. Maksudnya seperti apa? Pembelajaran itu dengan cara bermain. Ada yang bisa? Oke, tepuk tangan untuk kita. Sambil belajar bisa bermain. Karena pembelajaran menurutnya sekarang ini adalah pembelajaran yang membuat anak-anak itu senang dan bisa nyaman dalam posisinya. Berikutnya, pendidikan budi pekerti. Pendidikan merupakan teladan yang baik bagi anak, supaya anak bukan hanya cerdas secara kognitif, tetapi memiliki nilai karakter. Jadi kita akan melihat karakter anak itu, macam mana kita anak itu berkembang di lingkungannya dan macam mana anak itu berkembang di sekolah. Berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, ada yang tahu? Kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia. Kodrat zaman? Sesuai dengan perkembangan zaman. Nanti kita akan ulas. Lanjut. Oke, ini ada beberapa strategi penerapan dalam pembelajaran. Bisa dilihat strateginya? Tidak nampak. Oke, mari kita lihat strategi penerapan pembelajaran. Oke, itu salah satu strategi kita. Yang pertama, bisa dibaca? Menyiapkan rencana pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk ke dalam lokal, kita sudah ada rancangannya dulu. Yang kedua, melaksanakan asesmen. Apa gunanya asesmen tersebut? Ya, untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan murid. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kira-kira seperti apa modelnya? Yang berpusat kepada siswa. Bukan guru sebagai senternya, tapi siswalah dia yang menjadi senter atau pusatnya. Melakukan penilaian yang komprehensif. Maksudnya kita merancang berbagai teknik penilaian. Jadi penilaian itu tidak hanya
ke satu misalnya secara tertulis, tetapi ada teknik-teknik lain yang akan kita kasih penilaian kepada anak. Berikutnya mengarahkan siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi banyak kegiatan yang ada di sekolah yang akan kita jadikan ke siswa. Melakukan refleksi pembelajaran. Apa pemahaman refleksi? Iya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berpartisipasi. Oke, kita lanjut kepada modul berikutnya. Budaya positif. Di sini ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama, bisa dibaca, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Oke, budaya positif. Saya mau tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira budaya positif apa yang sudah pernah dibuat atau yang sudah pernah dilakukan? Silakan ditulis, nanti kita bisa tempel di depan kira-kira apa budaya positif yang sudah pernah dibuat. Oke, di sini budaya positif. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan daripada ekstrinsik. Jadi pada dasarnya dalam diri itu sudah ada. Oke, silakan budaya positif yang sudah pernah dilihat boleh ditempel di sini. Yang sudah selesai boleh ditempel di sini. Yang sudah siap? Apa budaya positif yang sudah pernah dilihat atau yang sudah pernah dibuat? Sudah? Apakah sudah selesai? Boleh ditempel di depan. Di sini, silakan ditempel budaya positif yang sudah pernah dibuat. Bisa. Yang lain silakan. Silakan. Cepat yang sudah selesai. Oke, sudah berapa orang? Silakan. Yang sudah selesai. Oke. Ayo yang di belakang. Oke, salah satunya akan kita baca. Melaksanakan 5S di sekolah. Membuat kesepakatan kelas, mengucapkan salam, berpakaian rapi, sholat berjamaah, penghargaan, membuang sampah pada tempatnya, membuat keyakinan kelas, menyelesaikan permasalahan siswa dengan metode macam-macam cara. Oke, karena kita memiliki ilmu masing-masing. Oke, next. Budaya positif.
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadarannya akan mengikuti apa yang dilakukan. Jadi dari yang dibicarakan kemauannya dari filosofi pendidikan kita apa? Guru itu sebagai teladan. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya guru itu menjadi pemberi teladan, pembina dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya baik dari manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pada dasarnya peserta didik kita itu sudah memiliki, tinggal kita macam mana mengasahnya lagi. Next. Ini kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup, memastikan murid memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman serta memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan ekonomi. Kira-kira sudah pernah diterapkan? Selalu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah menerapkan budaya positif berarti memberikan tempat yang nyaman. Kalau kita sebagai wali kelas membuat lokal itu senyaman mungkin supaya anak didik kita bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang, aman, tidak ada gangguan-gangguan dari berbagai hal. Oke, lanjut. Yang kedua, berikutnya kebebasan. Guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusan sendiri, memberikan pilihan kepada murid dalam pembelajaran serta mendorong murid untuk mengekspresikan diri. Sudah pernah dilakukan? Sudah dilakukan dengan memberi kebebasan kepada murid untuk berekspresi. Jadi tidak terfokus kepada kita, tetapi kita memberi kesempatan untuk dia berkembang seluas-luasnya sehingga dia bisa menggali potensinya dan kita bisa mengawasi anak didik kita. Kesenangan, guru dapat menyelipkan unsur-unsur menyenangkan dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada murid untuk bermain dan bereksperimen, serta menciptakan suasana kelas yang ceria. Jadi dalam pembelajaran ini kira-kira siapa yang memberikan pendapatnya tentang materi ini? Ada yang sudah pernah membuat? Guru memberikan pembelajaran atau kesempatan kepada murid untuk bermain atau bereksperimen. Pelajaran IPA? Kalau dalam bahasa Inggris itu bermain peran. Bermain peran dalam bahasa Inggris, dalam elektronika atau ini komputer? Biasanya kalau untuk kesenangan, jadi kita bisa memberikan games dalam permainan. Mereka masih menggunakan HP atau kayak perangkat ataupun robot, kan? Jadi di dalam slide yang kita buat, kita bisa menjadikan games sebagai pembelajaran. Oke. Untuk pelajaran agama? Pelajaran agama? Memberikan atau bereksperimen serta menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kelas. Apa materinya biasa itu? Iya. Oke, sebenarnya banyak ya agamanya, apalagi kalau anak-anak zaman sekarang ini kan mereka jarang melihat yang namanya buku cerita, lebih ke sekarangnya literasinya kemana?
pakai handphone. Jadi mereka bisa belajar menyenangkan dengan membaca cerita-cerita akhirat di handphone atau media sosial. Berikutnya, penguasaan. Guru dapat memberikan tantangan sesuai dengan kemampuan murid, memberikan umpan balik yang konstruktif serta mendorong murid untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi setiap pembelajaran itu kita mempunyai trik-trik tersendiri untuk anak memecahkan masalah, tidak terpusat kepada kita tetapi berpusat kepada murid. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin itu karena ia ingin mendapatkan hadiah. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai yang dia akan peroleh. Itu motivasi intrinsik. Jadi ada 3 hal yang akan mereka inginkan. Ada karena betul-betul karena dirinya mau berubah, ada karena hadiah, dan ada karena takut. Jadi kita akan lihat ini konsep disiplin identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Pernah melakukan hukuman? Pernah. Menghukum itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menjadi rendah diri. Itu cenderung membuat murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu tidak efektif juga, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Oke, di sini kalau kita memberi hadiah yang tidak mampu, dia merasa kecil hati. Yang dikasih hadiah merasa senang, oh dia sudah berprestasi. Tetapi yang tidak diberi dia merasa kecil, jadi tidak maksimal juga. Oke, lanjut. Konsep disiplin identitas sukses. Ini konsekuensinya. Penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, menghilangkan waktu menghubungi kesalahan, merenungi kesalahan. Yang keempat, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati diri orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kira-kira dari yang keempat itu mana yang paling bagus? Restitusi. Jadi di sini murid bersemangat untuk memperbaiki, itu memang sudah ada dari dirinya sendiri. Oke, lanjut. Konsep disiplin. Disiplin pendekatan restitusi. Itu pengertian restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita jangan menghukum, tetapi kita memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gamseri 2004. Ciri-ciri restitusi: bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang didasari tindak lanjut. Oke, lanjut. Ini perbedaan-perbedaan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Oke, kalau hukuman, guru menghukum siswa di depan tiang bendera itu karena apa? Karena mungkin terlambat. Terus kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali.
Yang berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, keyakinan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru membuka dan menghormati siswa. Oke, dari tiga ini yang paling bagus restitusi. Oke, ini ada 5 posisi kontrol. Ada yang menghukum, yang membuat rasa bersalah, ada yang seperti teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Oke, sekarang kita mau lihat dulu sedikit video tentang sedikit guru, dia tidak mandiri. Berikutnya posisi pemantau. Seorang pemantau, orang menjaga keterlibatan dengan melakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa yang menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa. Dia hanya melihat, memantau perilaku siswanya. Berikutnya, posisi yang terakhir itu manajer. Pada posisi manajer, guru memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Dengan seperti ini, guru akan membimbing siswa untuk mengatur dan memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk menjadikan siswa itu merasa dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia buat. Jadi dari beberapa posisi ini, apa kira-kira yang paling bagus posisi yang akan kita ambil? Manajer, yaitu memahami 5 dari posisi kontrol ini akan membuat kita memiliki pendekatan yang sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Jadi tidak akan bertanya kepada murid seperti apa permasalahan, dan dia juga akan bisa menyelesaikannya sendiri. Ketika kita menjadi pemantau, ketika kita menjadi sebagai penghukum, dan ketika kita menjadi sebagai teman, maka dia tidak akan berada di posisi yang dia akan mandiri, tetapi akan memiliki ketergantungan. Dan ketika dia menjadi kita sebagai manajer, dia akan bisa menyelesaikan dan dia akan bisa mandiri dengan problem yang dia hadapi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Oke, next. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, tadi kita sudah buat keyakinan kelas di lokal ini. Sekarang keyakinan kelas apa yang sudah ibu-ibu buat beserta anak didiknya? Silakan ditulis dan ditempelkan di depan. Oke, silakan ditulis keyakinan kelas apa yang sudah pernah dibuat. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu kita buat sendiri atau kita sepakati dengan anak didik kita? Kita sepakati. Apakah ada kelemahan dan kekuatan kalau kita membuat keyakinan kelas itu?
Ada tak kelemahan-kelemahannya? Karena mungkin masih baru ya, Ya. mereka tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan. Karena masih baru, mereka tidak komit dengan yang kita sepakati. Yang lain? Apa kira-kira? Keyakinan kelas seperti apa yang sering mereka langgar? Terlambat masuk kelas, sampah, makan di kelas. Ya. Dari situ kita bisa melihat betapa banyaknya karakter yang dimiliki anak kita. Dari segi kesepakatan kelas yang kita buat, misalnya ada 5 kesepakatan. Salah satunya terlambat. Terlambat itu suatu yang membudaya. Padahal kita ada sepakati ya, 5 menit ibu terlambat berarti kamu sudah siap. Katanya iya, dia bikin ramai-ramai di depan. Tetapi nyatanya mereka masih melanggar. Oke, ini ada video. Mari kita lihat bersama-sama posisi apa yang sudah pernah kita terapkan di sini. Apakah semuanya sudah kita buat atau mungkin belum pernah sama sekali. Mari kita tonton, ada berapa menit. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu yang pertama. Tidak ada kesempatan ya. Peserta ini tidak diberi kesempatan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, itu jadi posisi yang apa namanya? Membuat rasa bersalah berbicara Rasa dengan bersalah. anak-anak.
terlambat. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu 5 posisi. Apakah sudah mempraktekkan semuanya, Ibu-ibu? Sudah. Kelima-limanya sudah. Jadi yang paling bagusnya apa? Manajer. Ada yang mau mengulas mungkin Mem? Kayaknya menarik sekali nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak dan Ibu semuanya sudah melihat video yang sudah ditayangkan mengenai 5 posisi kontrol. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Nah, kalau kita posisinya sebagai penghukum itu tadi akibatnya murid itu merasa tersakiti dengan kata-kata kita. Mungkin hukuman ini tidak seharusnya fisik, tapi bisa juga non fisik melalui kata-kata. Kalau yang membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini memang gurunya ini ngomongnya lembut, tapi nyelekit dan murid itu merasa kayak rendah diri gitu, kayak betul-betul dia tuh merasa bersalah gitu, kayak down ya. Kalau misalnya teman ini tadi seperti yang Bunda jelaskan, teman ini lebih nanti kekurangannya dia tidak bisa mandiri ya. Kalau misalnya pemantau ini dia kayak seperti mendikte, jatuhnya mendikte, murid itu harus melakukan konsekuensi yang sudah ditetapkan seperti tadi terlambat. Apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Tapi kalau yang terakhir itu di manajer ini guru menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat di kelas, terus murid juga menemukan solusinya gitu. Jadi yang paling bagus di antara 5 posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Terima kasih. Itulah posisi yang paling baik, itu adalah manajer. Jadi kita menanyakan kepada mereka apa sebenarnya permasalahan mereka. Jangan langsung menjudge, oh kamu ini terlambat gara-gara ini. Itu akan merusak, dan merusak itu sehingga itu akan berkelanjutan. Maka terjadilah siswa yang nakal. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang membuat mereka terlambat. Dan kita sebagai guru, kita harus, dikatakan tadi ada 3 itu sebagai contoh, sebagai teman,
sebagai pendorong. Jadi kita memposisikan diri kita itu di mana. Jadi kita sebagai guru jangan membiasakan atau membuat anak-anak diri kita itu datang ke sekolah itu tertekan. Tapi buatlah dia datang ke sekolah itu merasa nyaman, dia akan jumpa dengan kita, dia akan merindukan kita, dia akan merasa bahagia. Wah, hari ini saya akan jumpa loh dengan mem ini, saya akan jumpa lah dengan ibu ini. Diibaratkan ini adalah rumahnya yang kedua yang membuat kenyamanan, bukan ketidaknyamanan. Jadi di sini harus ada trik-trik yang kita buat. Di sini akan kita bahas tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini harus kita sepakati sendiri kah atau kita sepakati secara bersama-sama? Secara bersama-sama. Apakah kita dengan murid saja yang tahu kesepakatan kelas atau orang lain? Kita dan murid. Kalau orang tua macam mana? Harus tahu juga. Oh, harus tahu juga. Oke. Kesepakatan kelas itu bukan hanya kita dan murid, tetapi juga paguyuban atau orang tua. Jadi apa yang kita sepakati secara bersama-sama harus kita tuangkan. Kita minta pendapat mereka. Apa nyamannya mereka? Kita mau fasilitasi. Mungkin nyamannya kami di sekolah itu atau di lokal itu mau catnya berwarna-warni. Ya kita komunikasikan atau kita rembuk bersama paguyuban supaya anak itu mana-mana nyaman di sekolah. Itulah gunanya kita membentuk paguyuban. Kayak tadi saya ada menyebar kertas tentang kesepakatan kelas. Kira-kira sudah siap? Silakan ditempel apa yang sudah pernah diterapkan di lokal. Kenapa kita mesti memiliki kesepakatan kelas? Ada yang mau berpendapat? Kenapa mesti memiliki kesepakatan kelas atau kesepakatan mata pelajaran? Apakah sudah membuat kesepakatan mata pelajaran? Nah, kenapa kita mesti membuat kesepakatan itu? Agar anak menyadari. Agar anak menyadari. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Jadi mereka harus memiliki batasan-batasan dalam pembelajaran. Oke, ini ada beberapa kesepakatan yang sudah dibuat. Peduli sesama, mengatakan tugas tepat waktu, memberitahukan ketidakhadiran dengan surat, apabila ingin keluar kelas minta izin, tidak membuang sampah di sembarang tempat, menghargai pendapat teman, tidak boleh makan di dalam kelas, masuk tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, keluar minta izin terlambat 10, terlambat mengucapkan kata bahasa Inggris. Jadi ada kesepakatan masing-masing kita, dan gunanya adalah untuk menjadikan anak-anak didik kita tahu dengan aturan-aturan yang dibuat. Oke, kesepakatan kelas ini mengapa perlu? Itu kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya pasti ada efek yang akan ditimbulkan. Oke, next. Oke, ini salah satu kegiatan membuat kesepakatan pelajaran. Jadi mereka menulis ke depan apa yang mereka sepakati dan harus disepakati secara bersama. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak, dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan terlalu banyak. Jadi anak kalau udah terlalu banyak, yang ini dapat, yang ini tidak. Jadi kita cari yang rasa-rasanya urgent betul, itu yang kita sepakati sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan semua warga kelas dan melibatkan seluruhnya termasuk tadi paguyuban. Next.
Yang berikutnya itu segitiga restitusi, yaitu melibatkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kita, semua memiliki motivasi internal. Next. Ini kasus yang terjadi di kelas. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru tidak menanyakan apa permasalahannya, maka siswa itu akan memendam sehingga dia sering kita lihat anak kita yang murung, sering kita lihat anak kita yang tidak memiliki teman. Sebenarnya kita harus mencari apa sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi. Salah satunya ini adalah siswa yang marah ketika temannya mencontek. Ketika temannya mencontek, mungkin dia merasa macam mana? Merasa sudah capek, temannya merasa aman di belakang, tinggal contek, sehingga terjadilah emosi. Ini salah satunya kasus yang dibacakan melalui segitiga restitusi. Sedikit video tentang segitiga restitusi. Video. Oke. Ini permasalahannya. Mungkin ibu-ibu atau bapak pernah melakukan pemecahan masalah dengan siswa? Sering. Oke. Apakah sudah menerapkan segitiga restitusi? Baru tahu apa itu restitusi. Ternyata baru tahu. Ada yang sebelumnya tahu apa itu segitiga restitusi? Ini sudah dilaksanakan namanya istilahnya ya tak tahu. Tetapi sudah dilaksanakan. Ternyata pemecahan masalah itu kita bisa kembalikan lagi ke diri siswa tersebut atau ke anak tersebut, sehingga anak bisa dengan gamblangnya melepaskan undang-undang yang selama ini mereka hadapi. Jadi kalau kita memposisikan diri kita, segitiga restitusi itu adalah cara menyelesaikan permasalahan siswa tanpa menggunakan emosi dan marah-marah. Yang kita lakukan pertama, kita tanyakan dulu, kan? Menanyakan. Yang kedua, menstabilkan identitas, kan? Jadi kita tanyakan dulu, apa sih permasalahan yang terjadi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita tahu nih permasalahannya apa, salahnya apa, terus kita menstabilkan identitas lah. Kita menstabilkan identitas seperti ini. Mana waktu dulu ibu pernah seperti ini loh. Nah, itulah bahasanya gitulah, Bu. Dulu ibu pernah seperti ini loh. Setiap orang pernah punya salah loh, gitu kan? Jadi kita tidak mengejudge anak. Kamu ini tidak. Jadi dengan cara yang lebih persuasif dan pendekatannya lebih apa ya, lebih apa ke anak, kan? Jadi kita harus biasakan. Terus kamu tahu itu salah. Terus apa yang akan kamu lakukan? Nah, itulah timbul lagi yang namanya keyakinan tadi. Jadi anak itu yang mengucapkan, kalau tahu kamu salah, menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan masalah? Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah? Menurut kamu. Jadi anak itu kita ajak untuk mencari permasalahannya sendiri. Jadi dia membuat keyakinan sendiri, dia membuat kesepakatan sendiri berdasarkan keinginan dia untuk menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih. terima kasih Bu Mita. Kita tepuk tangan untuk Bu Mita. Ya, kita menanyakan kepada anak tersebut. Jadi jangan kita membiasakan diri untuk menjudge dia. Kita menstabilkan kondisinya, bawa tenang dulu, hanya pelan-pelan. Kita juga bicarakan kita pernah salah, bukan hanya dia yang bersalah. Jadi jangan kita langsung mendekat. Kalau dia langsung didekat, maka dia tidak akan menceritakan permasalahannya. Oke, ya.
Disitulah cara kita. Kita akan mencoba mempraktekkan macam mana segitiga restitusi itu, dan insya Allah kalau kita menggunakan segitiga restitusi, semua permasalahan anak itu akan terbongkar dan dia sendiri yang akan mencari solusi apa masalahnya. Oke, sekian materi dari saya tentang diseminasi budaya positif. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih partisipasi yang luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih relaxnya, satu SBG-nya dapat coklat. Ini bukan hadiah ya, tapi SBG. Caranya adalah berpasangan lagi. Saya lebih suka berpasang-pasangan, kasih berpasangan supaya ada kekompakan atau kolaborasi, karena kita tidak bisa sendiri ya. Oke, nah silakan berdiri berpasang-pasangan. Caranya seperti ini. Kalau tak itu ditekuk, kalau dum itu di meja. Jadi ketika saya baca tak, tangannya ditekuk. Ketika saya baca dum, di meja. Berhadapan-hadapan. Jadi permennya di tengah. Ketika saya mengatakan candy, maka berebutlah coklat, maka berebutlah coklat itu. Candy. Tak, dum, tak, dum. Taknya di tangan, drumnya di meja. Kalau katakan candy, maka berebutlah satu yang saya kasih. Oke, siap? Siap? Tak, dum, tak, dum, 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 tak, dum. Fokus, konsentrasi. Oke, satu kali lagi. Tak, dum, tak, dum, dum, tak. Ready? Oke, terima kasih untuk semuanya. Siapa yang dapatkan ini maka dia akan beruntung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, sesi foto bersama. Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini mengenai diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Romino Fiza. Semoga apa yang sudah disampaikan mengenai seperti keyakinan kelas bisa kita aplikasikan baik di kelas maupun di sekolah. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.